Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar amma ba'. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak luput pula salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai presentasi kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Yusril Mawa Henry dari Universitas UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 1. Di sini saya akan membuat tugas sebuah video dari mata pelajaran studi Al-Quran Hadis, yaitu yang saya ambil salah satu judul Sejarah Turun dan Pemeliharaan dan Penulisan Al-Quran. Proses transmisi atau turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran ini terbagi 6 tahap. Yang pertama Allah, Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah, Jibril, Muhammad, umat manusia. Berarti Al-Quran ini diciptakan oleh Allah, terus Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz, lalu setelah Lauhil Mahfuz Allah turunkan lagi ke Baitul Izzah. Setelah diturunkan Baitul Izzah, lalu diutus Jibril, malaikat Jibril, untuk mewahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seterusnya Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh umat. Jadi Al-Quran ini dijelaskan di sini bahwa Al-Quran tidak hanya untuk umat muslim, tetapi Al-Quran ini tertuju kepada seluruh manusia, baik itu Islam atau non-Islam. Tujuan Al-Quran diturunkan ialah sebagai petunjuk bagi manusia. Kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu cara turunnya Al-Quran. Ada 3 pendapat, yaitu tentang cara turunnya Al-Quran. Pendapat yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Jadi pendapat yang pertama ini, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Pendapat yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia setiap tahun sesuai dengan kebutuhan pada malam Qadar. Kemudian diturunkan secara bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pendapat yang kedua ini menerangkan atau berpendapat turunnya Al-Quran ini setiap tahun sesuai dengan kebutuhan manusia, yaitu diturunkan juga. Di pendapat kedua ini mengatakan turun pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap-tahap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu pendapat kedua berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan manusia. Pendapat ketiga, Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal penurunan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melewati langit dunia. Berarti pendapat ketiga ini berpendapat bahwa dijadikannya malam Lailatul Qadar itu adalah sebagai awal penurunan Al-Quran secara bertahap-tahap atau secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad SAW tanpa melewati langit dunia. Berarti dari Lauhil Mahfuz
diutuskan Jibril langsung untuk diturunnya Al-Quran atau diwahyunya Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad langsung, tidak melalui langit dunia. Hikmah diturunnya Al-Quran secara berangsur-angsur di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya. Yang kedua, kesesuaian dengan peristiwa, situasi, kondisi masyarakat yang dituju. Yang ketiga, untuk mendidik masyarakat yang sedang tumbuh atau yang mengalami perubahan. 4. Mempermudah dalam menghafal dan memahami isi kandung Al-Quran. Yang kelima, membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kalam Allah, bukan kalam Muhammad. Maksud yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, terus dengan adanya Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, maka hikmah yang didapat oleh baginda ketika itu, hatinya menjadi teguh, hatinya menjadi kuat, hatinya menjadi semakin yakin dengan adanya Al-Quran itu tersebut. Hikmah yang kedua yaitu Al-Quran yang diturunkan pada masa itu sesuai pula dengan kondisi, situasi, dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Maka Al-Quran itu sudah jelas hukumnya. Diturunkan pas peristiwanya, pas kondisinya, pas situasi yang dibutuhkan, sesuai yang dibutuhkan manusia. Hikmah yang ketiga yaitu untuk mendidik masyarakat yang sedang tumbuh. Bisa kita mempelajari Al-Quran, menghafal, dan lain sebagainya. Yang keempat, dengan adanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, maka kita semua mendapat hikmah, yaitu kita dipermudahkan dalam hafal dan memahami isi-isi Al-Quran. Hikmah yang kelima yaitu kita benar-benar yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalam Al-Quran, kalam Allah, dan bukan kalam Nabi Muhammad SAW. Jadi kebenaran Al-Quran itu benar-benar dari perkataan Allah, firman Allah, bukan dari perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Kodifikasi Al-Quran. Yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran, proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Kodifikasi tersebut terbagi ke dalam beberapa masa. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa Abu Bakar, dan yang ketiga pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. A. Pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran masa Nabi yaitu terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode hafalan. Setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat-ayat Al-Quran, Nabi langsung menghafalnya. Jadi metode yang pertama ini, setiap kali Jibril turun atau diutus oleh Allah untuk mewahyukan wahyu kepada Nabi besar Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Jibril, Nabi Muhammad langsung menghafalnya. Itu metode yang disebut dengan metode hafalan. Metode yang kedua yaitu metode tulisan. Di samping Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran, Nabi Muhammad juga membuat metode yang kedua yaitu secara tulisan. Maksudnya adalah selain Nabi hanya menghafal saja, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran itu di dalam bentuk tulisan. Karena itulah pada zamannya beliau menunjukkan beberapa orang sahabat yang ahli menulis. Salah satunya yaitu seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit.
Nah, pada masa itu Nabi menunjuk 3 orang ini tersebut untuk menulis Al-Quran. Setiap kali ayatnya turun, beliau menyuruh menulisnya ayat tersebut pada tempat yang sudah ditentukan, baik dalam kelompok surat maupun urutan ayatnya. Dan biasanya alat tulis yang digunakan pada masa itu adalah pelepah kurma, lembangan batu, daun lontar, kulit kayu, potongan tulang, kulit hewan. Jadi pada masa itu Al-Quran belum ada istilah kayak sudah menjadi buku kayak sekarang. Jadi pada masa Nabi Muhammad dulu Al-Quran hanya ditulis melalui pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, potongan tulang, kulit hewan. Maka tidak lazim sekali kita temukan di Arab itu banyak batu yang bertulisan Al-Quran, pelepah kurma yang bertulisan Al-Quran hingga sekarang itu masih utuh di Arab. B. Masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah yang pertama setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan kodifikasi masa Abu Bakar ialah mengumpulkan seluruh Al-Quran yang terpisah tadi, baik itu yang ada di pelepah kurma tadi, atau yang ada di tulang tadi, atau yang ada di kulit hewan tadi, dikumpulkan seluruhnya pada masa Abu Bakar itu tersebut menjadi kesatuan yang utuh. Dikumpulkan menjadi kesatuan yang utuh. Alasan yang mendorong Abu Bakar melakukan hal tersebut ialah banyaknya para sahabat yang gugur atau wafat pada peperangan. Jika hal itu tersebut terus terjadi, banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di peperangan tadi itu, maka lama-kelamaan Al-Quran akan menghilang dari bumi bersama para sahabat yang gugur di medan perang tadi. Dan perang yang disebut itu adalah perang Yamamah, yaitu perang melawan orang-orang murtad. Dan usulan itu tersebut datangnya dari Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab memberi saran untuk khalifah pada zaman itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar bersedia melakukan pekerjaan ini, yaitu dengan menyusun Al-Quran tadi itu secara menyeluruh menjadi kesatuan yang utuh tadi, sebagai sebuah pekerjaan yang sangat mulia karena berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. C. Masa Utsman bin Affan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan ialah menulis kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan Abu Bakar menjadi beberapa kopi. Jadi pada masa Utsman ini Al-Quran itu ditulis kembali yang diambil sumbernya dari naskah yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar terdahulu, lalu diperbanyak lagi menjadi beberapa kopi. Jadi diperluas pada masa Utsman itu Al-Quran tersebut. Alasan Utsman yang mendorong Utsman melakukan itu adalah munculnya perbedaan cara membaca Al-Quran di kalangan umat Islam setelah Islam berkembang secara luas sehingga membawa pada perselisihan. Jadi alasan yang mendorong Utsman untuk melakukan hal tersebut ialah munculnya perselisihan tadi ketika Islam sudah berkembang pesat dan muncullah perbedaan cara membaca Al-Quran. Maka dari itu terjadilah perselisihan pada waktu itu. Dan memang pada saat itu banyak sekali
perbedaan-perbedaan cara orang membaca Al-Quran. Seperti contohnya, saya mencontohkan, seperti kita yang lazimnya membaca surah Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan ada perbedaan cara membaca ayat tersebut, seperti contohnya wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada itu cara pembacaannya tersebut. Maka dari cara pembacaan itu tadi terjadilah perselisihan antara umat Islam. Dan sebenarnya pendapat ini adalah dari Hudzaifah bin Yaman, lalu diusulkan kepada Utsman demi menjaga atau memelihara Al-Quran. Hudzaifah bin Yaman tersebut mengusul pada Utsman untuk melakukan hal-hal tersebut. Al-Quran dibukukan kembali, ditulis naskahnya kembali, disatukan, diperbanyak, diambil dari sumber yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar, yaitu khalifah yang pertama tadi, dikopi banyak lagi, disebarkan luas ke seluruh umat Islam. Dan pendapat itu diusulkan kepada Utsman setelah Hudzaifah bin Yaman melihat perselisihan di kalangan umat Islam ketika terjadinya perang Armenia dan perang Azerbaijan dengan Irak. Baiklah, demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf saya sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Maklumlah, saya baru belajar. Al-khata' wan nisyan wasifatani lil insan. Salah dan lupa itu adalah sifatnya manusia. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari pribadi diri saya sendiri. Pak Topik menjual kepiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.